Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Izinkan kami di sini untuk membawa topik yang akan dibahas tentang teknologi VR or AR terbaru dari tahun 2020 sampai 2022, yaitu tentang Oculus Quest 2. Selanjutnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang, diantaranya yang pertama ada Aulia Nurul Huda dengan NIM 210104025, yang kedua ada Elcia Nurvita dengan NIM 210104015, yang ketiga ada Muhammad Nurmadani Fadlilah dengan NIM 210104034, yang keempat ada Naufal Fawaz dengan NIM 210104038, dan terakhir ada saya sendiri dan Sakti Lestari dengan NIM 210104009. Baik, beralih kepada topik yang akan kami bahas terdiri dari 5 topik, diantaranya yang pertama adalah tentang penjelasan atau deskripsi tentang produk VR or AR yang akan dijelaskan oleh Naufal Fawaz. Yang kedua adalah topik tentang jenis atau kategori piranti yang pada produk yang telah dipilih akan dijelaskan oleh Aulia Nurul Huda. Dan yang ketiga ada materi tentang manfaat teknologi VR or AR yang dipilih akan dijelaskan oleh Elcia Nurvita. Juga yang keempat ada materi atau topik tentang cara kerja produk dan implementasinya yang akan dijelaskan oleh Nurmadani Fadlilah. Dan yang terakhir ada kelebihan dan juga kekurangan produk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Raden Sabtu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Fawaz Mujafar. Di sini saya akan menjelaskan tentang VR. VR merupakan kata gabungan dari bahasa Inggris, yaitu virtual yang berarti dekat, sedangkan reality berarti hal-hal nyata yang kita alami sebagai manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa VR merupakan sebuah teknologi yang dapat membuat penggunanya mendekati kenyataan. Virtual reality dapat ditemukan dalam berbagai hal. Contohnya pada sebuah simulasi pelatihan, online game, maupun event-event yang lainnya. Karena itu, banyak orang menggunakan teknologi ini jauh lebih menyenangkan. Dan tak hanya sekadar bermain game, adapun fungsi VR yang bisa digunakan dalam dunia kerja, dan antaranya seperti dalam melakukan rapat, menghemat budget kantor, training atau pelatihan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari VR. Kelebihan VR seperti yang sudah dijelaskan di atas, kelebihan VR adalah salah satunya bermanfaat untuk dunia medis. Tak hanya itu, teknologi VR juga dapat memberikan kesenangan bagi penggunanya jika digabungkan bersama game. Adapun kekurangan VR, walaupun banyak memiliki kelebihan, teknologi VR juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pada VR adalah dapat mempengaruhi mental penggunanya karena tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia virtual. VR juga dapat membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia buatan. Bahkan VR juga bisa menyebabkan seseorang menjadi antisosial atau depresi jika mereka merasa terjebak di dunia virtual tersebut. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Aulia Nurul Huda dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 210104025. Di sini aku mau ngejelasin tentang Oculus Quest 2. Tapi sebelumnya, apa sih Oculus itu? Oculus itu merupakan suatu divisi yang berada di dalam perusahaan Facebook. Divisi ini juga mengeluarkan sebuah produk hardware berupa perangkat yang berbentuk kacamata, yang mana kacamata ini termasuk ke dalam jenis perangkat VR atau virtual reality. Oculus adalah suatu device menyerupai kacamata yang memungkinkan seseorang untuk melihat keadaan di dalam dunia game, seperti melihat di dunia nyata.
Oculus hadir dengan membawa produk mulai dari yang dapat disambungkan dengan konsol game hingga yang dibuat untuk smartphone. Ada berbagai jenis perangkat virtual reality yang dikeluarkan oleh Oculus, yaitu Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest 2. Di sini saya akan membahas lebih jauh mengenai perangkat virtual reality Oculus Quest 2. Oculus Quest 2 dirilis pada 17 September 2020 oleh Mark Zuckerberg dalam acara Facebook Connect Conference. Spesifikasi Oculus Quest 2 yaitu memiliki resolusi layar yang lebih tinggi yakni 1832 x 1920 piksel per mata. Sementara model sebelumnya hanya dibekali resolusi layar sebesar 1600 x 1440 piksel per mata. Fitur yang masih dipertahankan adalah kemampuan headset standalone yang bisa beroperasi tanpa terhubung ke smartphone maupun komputer atau PC. Headset virtual reality ini didukung dengan prosesor yang berbeda, yakni Qualcomm Snapdragon XR2. Kapasitas RAM-nya yaitu 6 GB juga lebih besar dari jenis Oculus sebelumnya. Layar Oculus 2 didukung dengan refresh rate 90Hz yang diklaim mampu membuat pengalaman virtual reality jauh lebih lancar. Di lain sisi, bobot Oculus Quest 2 lebih ringan dengan berat 503 gram dan dibekali head strap berbahan elastis. Head strap ini bisa disesuaikan dengan ukuran kepala pengguna sehingga menjadi lebih fleksibel. Tak hanya nyaman di mata, headset ini juga nyaman di kepala, meski memiliki beberapa peningkatan yang cukup signifikan. Oculus Quest 2 memerlukan koneksi ke akun Facebook untuk bisa beroperasi. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu kekurangan dari Oculus Quest 2. Is that a hello or you just thinking about food? I mean, it is dinner time. There you go. Let's try this thing out. Whoa! Someone, anyone, please help! Okay. What do I do? Oh, of course. You're tenacious. I'll give you that. Why am I tenacious? Hello? Hello? Oh, hell no. Who's better? Uh-oh. Get away from me! Come on. What else have I got? Come on, come on. Oh, this'll do. Hurry, hurry. Come on, Bullets! What are you waiting for, man? Kick it! Go, 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 move, move, move! Why don't we have this in history class? No! Look out! Help! Move, come on! Right behind you, man! Take it! Put it! Throw it, throw it! Here we go! Drea! How are you so good at this? Relax! Get into it! Yeah, I got it! Ooh. No. Hey girl, it's okay. I'm okay. Time for a break. This is the life. Don't look down, don't look down. Oh, I shouldn't have looked down. Incoming! Where are you? Where's your patience, man? Almost there. With me? You're late. Let's do this. Bring it! Ooh, nice toy. You wanna play?
play too? Go fetch! Perkenalkan, nama saya Elsya Nurvita Romdona dengan NIM 210104015. Saya akan menjelaskan poin 3, yaitu manfaat teknologi VR dari Oculus Quest 2. Selain untuk bermain game, manfaatnya ini ada 3, yakni pertama, bisa menambahkan keyboard dan mouse, kedua bisa bekerja dengan aplikasi, dan ketiga bisa bekerja dengan komputer. Yang pertama, menambahkan keyboard dan mouse. Dalam Oculus 2 ini kita bisa menambahkan kombinasi keyboard dan mouse, meskipun fitur tersebut masih ditandai sebagai eksperimental di pengaturannya dan hanya mendukung satu keyboard saja karena masih dalam masa pengembangan. Caranya cukup mudah. Pertama, buka pengaturan, lalu pilih fungsi eksperimental, klik pasangan, lalu pasangkan perangkat baru, letakkan mouse atau keyboard tersebut dalam mode berpasangan. Yang kedua, ada bekerja dengan aplikasi. Untuk bekerja dengan aplikasi ini hanya perlu mengganti latar belakang virtual di belakang aplikasi. Untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, biasanya menggunakan browser bawaan yang ada di bagian atas area aplikasi utama, yang dapat diaksesnya seperti Google Dokumen, Outlook, Web, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bekerja dari komputer. Untuk bekerja dari komputer itu ada opsinya sendiri, yaitu menyiarkan semua yang terjadi di komputer yang sedang dijalankan ke VR untuk diakses melalui si Oculus 2 ini. Nah, pengaturan perangkat kerasnya tetap sama seperti sebelumnya, tetapi dapat mengakses dengan beberapa tampilan lainnya. Contoh pemakaiannya yaitu ada penggunaan 2 monitor virtual dengan banyak opsi yang dapat mencerminkan semua yang ada di komputer di ruang VR-nya. Yang kedua ada desktop virtual yang dapat bekerja dengan satu layar pada satu waktu, tetapi dapat mengubah ukuran dan memposisikan sesuai keinginan, serta fitur lainnya seperti fungsi obrolan, akses desktop jarak jauh ke jaringan Wi-Fi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Nurmadani Fadilah. Ini saya akan menjelaskan cara kerja Oculus Quest 2. Saat ini Facebook telah mengembangkan 3 tipe headset VR, yaitu Quest, The Go, dan Rift. Facebook telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa untuk memperluas kemampuan Quest 2 ini. Oculus Quest 2 mengikuti jejak pendahulunya, yaitu dengan prosesor yang lebih kuat, layar lebih tajam, serta desain yang lebih ringan gitu. Dengan bermain menggunakan Oculus Quest 2 ini, pengguna akan merasakan pengalaman yang lebih berbeda gitu, yaitu bermain VR tanpa kabel. Sekarang Quest 2 lebih mudah diatur dan lebih nyaman dibandingkan VR sebelumnya gitu. Cara kerja Oculus Quest 2 ini yaitu visualisasi dari video yang tersambung ke VR melalui akun Facebook untuk masuk dan mengakses internet nirkabel. Gambar diproyeksikan melalui lensa khusus dengan software VRAM. Jadi Oculus Quest 2 ini sudah
tidak menggunakan kabel nikabel gitu, dan berbeda dari versi sebelumnya yang masih menggunakan kabel HDMI. Nah, Oculus Quest 2 ini memiliki dua tampilan dengan cara diproyeksikan ke mata pengguna. Setelah itu, kedua tampilan tersebut digabungkan oleh otak sehingga dapat menghasilkan sebuah gambar 3 dimensi yang akan membuat pengguna seolah-olah merasakan dunia nyata meski berada di dunia virtual. Nah, kelebihan dari Quest 2 ini selain tanpa kabel, Oculus Quest 2 ini juga menyajikan fitur tambahan, yaitu virtual desktop yang dapat mengakses desktop Windows. Baik, izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari produk Oculus Quest 2. Yang pertama, kelebihannya itu adalah kenyamanan dan kemudahan pada saat menggunakan produk. Nah, di sini kenapa dibilang seperti itu? Karena beratnya yang tidak sampai 500 gram dan juga desain yang berdimensi 10x19x14 cm itu membuat Oculus Quest 2 ini menjadi salah satu konsol yang nyaman dan ringan untuk digunakan. Yang kedua itu ada motion tracking sensitif. Baik pada konsol VR headset itu sendiri maupun pada controller, sensor yang pada Oculus Quest 2 itu dapat memudahkan para pemain untuk mendeteksi pergerakan yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada standalone VR headset. Nah, selain motion tracking sensitif yang telah tadi dijelaskan, ada juga Oculus Quest 2 itu tidak perlu menggunakan kabel untuk memainkan VR karena semua file game dan apps sudah ada dalam satu konsol, dan juga kapasitas memori hingga 256 GB dengan mudah membuatnya menjadi standalone VR headset yang tidak perlu disambungkan kemanapun. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari produk Oculus Quest 2 itu. Yang pertama ada suara audio itu perlu ditingkatkan. Nah, meski tadi memiliki spek-spek yang mumpuni ya, beberapa pengguna melaporkannya audio yang ditawarkan VR ini masih cenderung tipis meski memang sudah cukup baik sebagai audio bawaan. Nah, kedua itu ada perlu terkoneksi dengan Facebook. Nah, selain itu banyak pengguna juga melaporkan perlu terkoneksi dengan Meta menggunakan akun Facebook untuk mengakses Oculus Store seperti itu. Jika pengguna belum memiliki akun Facebook, maka pengguna perlu membuatnya terlebih dahulu untuk dapat mendapatkan akses kepada toko digital Oculus kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah baterainya mudah habis. Baterai konsol VR Oculus Quest 2 itu dapat dikatakan cepat habis dengan durasi bermain paling lama 3 jam sebelum VR headset itu kembali di charge. Terus controller VR headset ini juga tidak dapat dicas meski dapat bertahan selama sekitar 1 bulan dengan penggunaan satu baterai di masing-masing controller seperti itu. Sekian penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari Oculus Quest 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan topik atau materinya dengan sangat baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Kami kelompok 7 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.